Hai anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas pokok bahasan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Subpokok bahasan pertama, yaitu sistem hukum di Indonesia, sudah dibahas pada video pembelajaran sebelumnya. Kita akan masuk pada subpokok bahasan kedua. Subpokok bahasan yang kedua adalah mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di bawah Pengadilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjukkan pada proses yang mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum yang tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. A. Pancasila, terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. D. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. E. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. F. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. G. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. H. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. I. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. J. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. K. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. I. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. M. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. N. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari ketentuan di atas, sesungguhnya Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum yang meliputi A. Peradilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau ibu kota. B. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. B. Pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 3. Peradilan militer terdiri atas pengadilan militer
Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. 4. Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari A. Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. B. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. B. Mahkamah Konstitusi. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya, menyelesaikan perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama. 2. Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. 4. Perangkat lembaga peradilan. A. Peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. 1. Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum. 1. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden, mempunyai perangkat yang terdiri atas pimpinan yang terdiri dari ketua dan seorang wakil ketua, hakim yang merupakan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman, panitera yang dibantu oleh wakil panitera, panitera muda dan panitera muda pengganti, sekretaris, dan jurusita yang dibantu oleh jurusita pengganti. 2. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan yang merupakan ketua dan seorang wakil ketua, hakim anggota, yaitu hakim tinggi, panitera, dan sekretaris. Hakim anggota pengadilan tinggi adalah hakim tinggi. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang. B. Peradilan agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Konstitusi. 1. Pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Perangkat atau kelengkapan peradilan agama terdiri atas pimpinan, yaitu ketua dan wakil ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Panitera, sekretaris, dan jurusita. Wakil ketua dan hakim pengadilan agama diangkat sumpahnya oleh ketua pengadilan agama. 2. Pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tinggi banding. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tinggi agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua pengadilan tinggi agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota pengadilan tinggi agama adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama. C. Peradilan militer. Dalam peradilan militer dikenal adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Auditorat terdiri atas auditorat militer, auditorat terdiri atas auditorat militer, auditorat militer tinggi, auditorat jenderal, dan auditorat militer pertempuran. D. Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung. Wakil ketua dan hakim pengadilan tata usaha negara diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat terdiri atas pimpinan, hakim, anggota panitera, dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung. Hakim anggota pengadilan ini adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 anggota hakim konstitusi. Untuk kelancaran tugas Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepanitraan, yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden atas usulan Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Hakim Konstitusi adalah pejabat negara. 5. Tingkat lembaga peradilan. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden, mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi 1 wilayah kabupaten kota. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah: yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan. 2. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi 1 provinsi. Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai berikut: 1. Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. 2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan saksama dan wajar. 3. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. 4. Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat diberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Wewenang pengadilan tinggi: 1. Mengadili perkara yang diputuskan oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. 2. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. Kasasi oleh Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Perangkat Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua dan 2 orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non-yudisial. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan berikut. 1. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan. 2. Melampaui batas wewenang. 3. Salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. 6. Peran lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan tinggi berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut. 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti memberikan pertimbangan hukum pada Presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. B. Lingkungan peradilan agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara berperan dalam proses menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang atau tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut. 1. Anggota TNI. 2. Seorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. 3. Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. 4. Seorang yang tidak termaksud ke dalam angka 1, 2, dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara berikut. 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR, Presiden, dan atau Wakil Presiden diduga 1. Telah melakukan pelanggaran hukum merupakan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. 2. Perbuatan tercela. 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Subpokok bahasan ketiga adalah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Perilaku sesuai dengan hukum, tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran, memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Jika siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi tegas, maka esok lusa pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Ketidaknyamanan dan ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukuman sering dilanggar. Untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran terhadap norma atau hukum, maka dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologi. Berikut ini sanksi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama adalah norma agama, yaitu petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan, yang disampaikan melalui utusan Tuhan, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contohnya ialah beribadah, tidak berjudi, suka beramal, sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Yang kedua adalah norma kesusilaan, yaitu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya ialah berlaku jujur,
menghargai orang lain, sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. 3 adalah norma kesopanan, yaitu pedoman yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya ialah menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksinya tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Keempat adalah norma hukum, yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berisi perintah dan larangan. Contohnya adalah harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Tegas, berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup A. Hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. B. Hukuman tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. 2. Nyata, berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan keadaan hukum berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh pasal 38 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis yang dirasakan dalam batin kita sendiri. Sampai di sini penyampaian materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Tetap sehat dan tetap semangat. God bless you.